Hey guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel at Dedona Reds Vlog. I hope you guys still stay fit, still stay at home. Dengan demikian kita udah membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. And wish you guys while staying at home nggak pernah lupa subscribe YouTube channel aku, dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga supaya setiap video yang aku upload ada notifikasinya di handphone kalian. Oke, hari ini aku akan share tentang kekuatan dan kelemahan seorang INFJ di dalam hubungan. Penasaran? Check this out! Hari ini, video ini disponsori oleh miarana.com. Di dalam websitenya dia nulis tentang tentang hubungan tipe kepribadian INFJ. Nah, hari ini aku akan bahas dari kekuatannya dulu ya, kelebihan seorang INFJ di dalam hubungan. Di websitenya ini dia bilang bahwa INFJ itu punya kekuatan dalam hubungan itu. Yang pertama adalah INFJ itu hangat dan penuh kasih sayang secara alami. Hangat dan penuh kasih sayangnya itu natural gitu loh. Ya banget. Yang kedua dia bilang berdedikasi untuk mencapai hubungan yang sempurna. Iya sih, karena pada dasarnya kan seorang INFJ itu mengimpi-impikan sebuah hubungan yang lebih baik. Karena keidealisannya mereka berharap hubungan mereka juga bisa berjalan secara ideal. Padahal nggak ada yang sempurna sih ya, tapi seorang INFJ itu eager to make their relationship ideal gitu loh ya. Yang ketiga itu sensitif dan concern kepada perasaan orang lain. Artinya di dalam berhubungan itu seorang INFJ peduli akan pasangannya, sangat peka terhadap pasangannya, perasaan pasangannya, karena pada dasarnya INFJ itu seorang yang sangat sensitif, sangat peka, sangat empati. Itu yang kekuatan yang ketiga. Kekuatan yang keempat katanya di sini, INFJ itu biasanya punya kemampuan komunikasi yang bagus, khususnya menulis. Aku meragukan aku bisa berkomunikasi dengan bagus. Sebenarnya kalau dibilang menulis, aku oke dengan itu. Karena kalau dibandingkan dengan berbicara, berkomunikasi secara verbal, aku lebih baik berkomunikasi secara tulisan. Ini aku setuju sih. Itu kekuatan yang keempat. Bilang yang kelima itu INFJ di dalam berhubungan selalu memegang komitmennya dengan sangat serius dan mencari hubungan yang langgeng. Nah, ini tadi ada hubungannya dengan yang kedua tadi, berdedikasi kan, membuat mencapai sebuah hubungan yang ideal. Nah, hubungan yang kelima itu memegang komitmennya dengan serius, karena seorang INFJ itu di video aku sebelumnya aku udah bilang bahwa INFJ itu suka seseorang yang pegang komitmen, karena pada dasarnya seorang INFJ juga orang yang memegang komitmen kan. Nah, next yang keenam, di sini dibilang kekuatan seorang INFJ itu punya ekspektasi yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri dan orang lain. Keduanya jadi kekuatan dan kelemahan. Nah, baru aku tadi mau bilang sebenarnya ini kekuatan atau kelebihan. Terus di sini dibikin dalam kurung, jadinya itu menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Iya, karena menurut aku punya ekspektasi yang tinggi ini lebih cenderung ke sisi perfeksionisnya seorang INFJ, karena terlalu sangat menginginkan sesuatu itu sempurna, padahal kita tahu bahwa nggak ada yang sempurna di muka bumi ini. Ini menjadi kelemahan sih menurut aku, lebih ke kelemahan. Even mungkin ada sisi baiknya, tapi aku lebih melihat ini sebuah kelemahan karena terlalu punya ekspektasi yang tinggi sama orang. Dia berharap standar yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri itu, dia juga mengharapkan standar yang sama dari orang lain. Jadi menurut aku ini masih kelemahan sih, belum kekuatan. Kecuali dia bisa ngerem, masih bisa menerima. Misalnya awalnya tingkat yang dia set itu misalnya 9, kalau dia bisa menurunkan standarnya sedikit untuk welcome, nggak mentok di standar awal yang dia kasih, mungkin itu menjadi kelebihan karena dia bisa mengontrol, nggak mentok sama standar yang dia kasih. Nah, itu di sini dibilang yang ketujuh, INFJ itu
pendengar yang baik. Yes, karena hubungannya tadi INFJ itu orang yang nggak suka basa-basi, dia suka sesuatu yang dalam, deep talk, deep conversation, yang bisa diving deep into someone's personality. That's why itu yang menjadikan seorang INFJ itu menjadi pendengar yang baik. Yang ketujuh, yang kedelapan di sini dibilang INFJ itu mampu meninggalkan hubungan yang telah usai saat mereka yakin itu benar-benar telah selesai. It takes time sih buat aku. It takes time for me to end one relationship, karena pada dasarnya aku nggak tahu, mungkin INFJ yang lain mungkin persis kayak gini, tapi kalau aku lebih susah move on. I mean, karena aku pada dasarnya susah jatuh cinta sama orang, but once I love someone, I love deeply gitu loh. Jadi waktu misalnya untuk memutuskan sebuah hubungan, aku agak-agak susah move on-nya. Tapi once udah move on, ya udah kelar, nggak mau look back lagi. Gitu sih. Oke, itu 2468. Itu 8 kekuatan seorang INFJ menurut miarana.com. Nah, sekarang lanjut ke kelemahannya. Kelemahan seorang INFJ di dalam berhubungan menurut miarana, satu itu yang pertama cenderung menahan sebagian dirinya. Sebenarnya cenderung menahan sebagian darinya itu iya, karena kalau aku sebagai INFJ itu aku susah bilang I love you, susah kalau nunjukin kita peduli, padahal kita care sebenarnya, tapi nggak mau ngomongin, jadi kayak nahan gitu loh. Susah bilang kalau kita itu perhatian sama seseorang, susah bilang kalau kita itu sayang sama orang, tapi sebenarnya kita sayang, tapi kita nggak pernah ngomongin gitu loh. Jadi kayak setengah-setengah menahan diri gitu. Ini aku setuju sih. Yang kedua, tidak mahir dengan uang atau keperluan praktis sehari-hari. Well, ini karena aku udah tahu dari awal begini, jadi aku sedang memperbaiki diriku tentang uang. Jadi karena aku udah tahu kelemahanku, this is the good thing kalau kita tahu kelemahan kita. Aku harus bilang gini sih, karena aku yang ngikutin tes ini udah lama. Awal-awal aku tahu tentang tes kepribadian ini tahun 2010 kalau nggak salah ya. Nah, once aku udah tahu kekuranganku, 2010 atau 2012. Once kita udah tahu kekurangannya kita nggak cuma menerima diri kita apa adanya kayak gitu juga. Oh ya udahlah, udah kayak gitu akunya gitu. At least waktu kita udah tahu kekurangannya kita harus berusaha memperbaiki kekurangan kita ini menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, ini aku udah pernah baca sih, katanya seorang INFJ itu nggak mahir dengan keuangan. Tapi sejak 2 tahun yang lalu, aku berusaha melatih diriku untuk mulai memperbaiki cara aku memandang uang, memperbaiki cara aku memegang uang, memperbaiki cara aku melihat finansial gitu, mulai melek finansial. Jadi dari 2 tahun yang lalu aku udah mulai kayak belajar nabung, belajar berhemat, belajar berinvestasi, belajar mulai percaya sama asuransi, karena pada dasarnya asuransi itu penting, bahwa pada dasarnya perlindungan jiwa kita, perlindungan kesehatan kita itu penting gitu loh. Nah, udah mulai menyadarin itu penting, bahwa aku kurangnya di sini nih, aku nggak pintar megang duit nih. Apa yang aku hasilkan, semua gaji aku pada akhir bulan itu akan habis gitu loh. Nah, harusnya aku bisa menjadi seorang pribadi yang lebih baik. That's why aku memutuskan untuk mulai melek finansial dari 2-3 tahun yang lalu, mulai belajar nabung dan mulai memperbaiki sisi kekurangan aku yang ini. At least way much better lah. Dari 2-3 tahun yang lalu aku bangga sama diri aku sendiri sih untuk pencapaian itu. Jadi untuk yang kedua ini aku bilang no.
Aku nggak tahu dengan kalian. Nah, yang ketiga, kekurangan seorang INFJ yang ketiga adalah sangat tidak suka pada kritik dan konflik. Iya, pada dasarnya kan seorang INFJ itu sukanya yang adem-adem. Sebenarnya bukan berarti kita nggak menerima konflik atau kritik gitu loh. Ini aku udah bikin di video aku sebelum-sebelumnya, nanti aku bikin linknya di sini atau di sini. Itu aku bilang bahwa seorang INFJ itu pada dasarnya adalah seorang yang adem ayem, sukanya yang nyaman, yang berbaik, adem, aman, segala sesuatunya aman, ke semua orang juga baik-baik aja. Nah, jadi kalau dibilang sangat tidak suka kritik, bukan sangat tidak suka. Kita itu bisa dikritik as long as cara penyampaiannya baik, as long as lu negur kita itu dengan masukan yang baik juga, dengan cara yang sopan dan baik, dan itu nggak menyinggung dan nggak menjudge, nggak menghakimi. Itu aku harus stand up for myself. Oke. Yang keempat, kelemahan seorang INFJ di dalam hubungan adalah punya ekspektasi yang sangat tinggi. Tadi itu udah aku bilang itu yang menjadi kelemahan kan, punya ekspektasi yang sangat tinggi bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, yang kelima, menurut si Mia Rana ini, INFJ itu punya kesulitan untuk meninggalkan hubungan yang buruk. Hubungan yang buruk yang gimana ya maksudnya? Aku nggak begitu setuju sih, karena pada dasarnya aku nggak akan menerjunkan diriku sendiri kepada hubungan yang buruk. Karena dari awal sebagai seorang INFJ, aku sangat berhati-hati di dalam berhubungan. Aku nggak akan memulai sebuah hubungan kalau aku tahu ada sesuatu yang buruk dari dia. Dan sebagai seorang INFJ, aku terlalu cemen sih kalau untuk memulai sebuah hubungan. Kita udah tahu itu buruk, tapi aku nggak tahu ya kalau kalian ya. Kalau di aku kurang menerima yang kelima ini sih sebagai kekurangan. Karena pada dasarnya aku nggak akan terjun ke dalam sebuah hubungan yang aku tahu itu buruk. Aku nggak akan. Aku nggak tahu kalau kalian gimana. Nah, itu kelemahan 5 kelemahan dari seorang INFJ di dalam berhubungan. Itu aja kelebihan dan kelemahan seorang INFJ di dalam berhubungan. I hope this video will bless you guys. Semoga ini membantu. Aku berharap dengan kelebihan dan kelemahan ini kita bisa menjadi tahu, bisa meningkatkan segala kelebihan kita menjadi jauh lebih baik lagi, dan meningkatkan kelemahan kita menjadi bukan meningkatkan kelemahan, tapi memperbaiki kelemahan kita menjadi kebaikan. Kayak yang aku bilang tadi, aku tahu pada awalnya dibilang bahwa INFJ itu susah mengatur keuangan, tapi aku melatih diriku sendiri untuk nggak menerima kenyataan bahwa aku susah di dalam keuangan gitu loh. Aku harus melatih diriku sendiri, belajar menabung, belajar berinvestasi, belajar nabung emas, belajar percaya sama asuransi, harus bikin asuransi, belajar untuk bikin tabungan darurat gitu-gitu. Jadi as long as kita tahu kekurangannya kita apa, it's a good thing. Itu bukan untuk menghakimi kita, itu untuk memicu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi setiap hari, supaya kita bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan kita menjadi sebuah kelebihan. Itu aja, semoga video ini membantu. I hope you guys be blessed, stay blessed, and God bless you.